Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, ribuan suku bangsa, ratusan bahasa daerah, serta keberagaman budaya dan agama. Kondisi ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam konteks inilah, wawasan Nusantara hadir sebagai paradigma kebangsaan, sebagai cara pandang kolektif bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ia menjadi dasar berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mewujudkan cita-cita nasional. Menurut ketetapan MPR nomor 4/MPR/1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Secara etimologis, wawasan adalah pandangan, tinjauan, atau cara melihat. Nusantara berarti seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara berarti cara pandang terhadap Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah dan satu entitas kebangsaan. Secara filosofis, wawasan Nusantara berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman sebagai kekuatan dan bukan ancaman. Secara sosiologis, wawasan ini menyesuaikan dengan realita sosial Indonesia yang majemuk, di mana harmoni sosial menjadi prioritas dalam kehidupan berbangsa. Tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu menjamin keutuhan dan integrasi wilayah serta bangsa Indonesia. Lalu ada tujuan khusus, yaitu membangun rasa cinta tanah air, mengembangkan solidaritas antar wilayah, dan mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan. Lalu, fungsi wawasan Nusantara sendiri adalah sebagai wawasan pembangunan nasional, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, serta sebagai arah kebijakan politik luar negeri. Kemudian terdapat prinsip dan asas utama. Beberapa prinsip utama dari wawasan Nusantara meliputi kesatuan wilayah, kesamaan derajat dan hak setiap warga negara, pemerataan pembangunan, keberagaman dalam kesatuan. Sedangkan asas pelaksanaannya antara lain asas kejujuran, yaitu transparan dan terbuka dalam kehidupan bernegara. Kemudian ada asas keadilan, yaitu menghindari ketimpangan antar daerah, serta asas solidaritas dan toleransi, yaitu menjaga harmoni sosial. Wawasan Nusantara di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Desentralisasi dan otonomi daerah sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Pemilu juga berlangsung sebagai wujud partisipasi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang kedua, bidang ekonomi, pemerataan pembangunan melalui program strategis nasional atau jalan tol, bendungan, dan konektivitas digital, dana desa dan transfer daerah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar pulau. 3. Bidang sosial budaya, pengenalan budaya lokal di pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Festival budaya daerah untuk menguatkan identitas nasional. Lalu yang keempat, bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan. Pengamanan perbatasan wilayah laut dan darat oleh TNI. Lalu latihan militer bersama untuk menjaga kedaulatan wilayah atau zona ekonomi eksklusif. Ancaman terhadap wawasan Nusantara. Beberapa tantangan yang mengancam implementasi wawasan ini adalah yang pertama, separatisme dan radikalisme. Munculnya gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Lalu yang kedua, disparitas pembangunan, yaitu kesenjangan antara wilayah dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Lalu yang ketiga yaitu globalisasi informasi, yaitu dapat mengikis identitas bangsa jika tidak disaring dengan bijak. Lalu yang terakhir yaitu hoaks dan ujaran kebencian, yaitu memperkeruh keberagaman jika tidak ditangkal. Generasi muda menjadi aktor kunci dalam keberhasilan wawasan Nusantara, memiliki peran sebagai agen toleransi dan keberagaman, melestarikan budaya lokal melalui media digital, menolak segala bentuk radikalisme dan propaganda perpecahan, serta terlibat aktif dalam pembangunan sosial masyarakat. Wawasan Nusantara bukan hanya sebatas teori, tetapi juga menjadi nilai hidup dan strategi nasional dalam mewujudkan cita-cita. Kemerdekaan di tengah ancaman global dan konflik identitas, wawasan Nusantara menjadi pagar kokoh bagi keutuhan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita jaga wawasan Nusantara, bukan hanya lewat kata saja, tapi lewat aksi nyata yang membawa perubahan. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur.